sempat 2 kali membatalkan jadwal rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Komisi 3 DPR, memastikan menggelar agenda rapat bersama Komite TPPU pada hari ini, Rabu 29 Maret 2023. Rapat ini dinilai akan sangat menarik perhatian publik dan Komite TPPU pun diharapkan dapat membuka data terkait temuan transaksi mencurigakan berupa tindak pidana pencucian uang senilai ratusan triliun rupiah. Nah, tapi ini 2 kali pembatalan ini jadi polemik juga. Jadi polemik juga. Karena Pak Mahfud bilang, loh kan dia udah meminta waktu kan, tapi yang DPR-nya, tapi biasalah. Ya tarik ulur gitulah. Dan pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Yenti Ganarsi menyayangkan perdebatan terkait transaksi janggal yang diduga senilai 349 triliun di Kementerian Keuangan yang terjadi belakangan ini. Kita akan membahasnya langsung bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU Mbak Yenti Ganarsi yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat siang, Mbak. Selamat siang Mbak Desi, selamat siang Mas. Ya, Selamat siang Ibu. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mbak, Alhamdulillah. Sehat ini semua. gimana nih Ya. Mbak menkomentarin dana 349 triliun? Karena katanya Bu Sri Mulyani bilang katanya nggak segitu, kalau dihitung-hitung ada 3,3 triliun. 3 triliun jatahnya Kemenkyu katanya yang menyimpang ya, yang janggal. Iya. Ya gimana ya, nggak begitu sih caranya sebetulnya ya. Artinya kan gini, masyarakat sudah dapat info bahwa ada LHA dari PPATK 349 triliun gitu kan. Ya. Yang memang awalnya kita membahas ini kan kaitannya dengan tidak terlepas dari alun itu kan ya, dari LHKPN. Nah kemudian muncul sebenarnya bukan hanya 56M yang bersangkutan, tapi 500M kan gitu ya. Kemudian muncul juga bahwa sebetulnya keseluruhan itu 300 triliun tadinya gitu. Terus tambah lagi 349 triliun. Artinya dalam benak masyarakat itu ini adalah TPPU yang ada di PPATK berkaitan dengan Kementerian Keuangan gitu ya. Kenapa TPPU? Karena memang PPATK itu yang mengeluarkan adalah dugaan TPPU, nggak ada lain gitu. Kan walaupun sempat juga sih dari PPATK mengatakan ini bukan TPPU, kan kita bingung juga loh ini gimana sekarang PPATK gitu kan. Ya kan sampai kapan kita nggak pernah berbicara dari PPATK itu yang berbicara kan bukan hanya ketuanya gitu kan. Ini kan menunjukkan bahwa tidak koordinasinya itu tidak bagus ya, literasi dan komunikasi publiknya antar lembaga sendiri tidak bagus. Ini kan ribut seperti ini. Nah sekarang tiba-tiba yang di Kemenkyu hanya 3,3 T. 3,3 kalau tahun 2009 sampai 2023. Keberapa tuh satu? Ya, dan itu kalau T itu kan banyak kan ya. Banyak. Walaupun 3,3 juga walaupun 3,3 itu juga banyak itu T. Kok bisa kok tahu gitu ya. Jadi karena yang dipolemikan itu kan sebetulnya sejak awalnya substansinya bahwa ada kemungkinan terjadi kejahatan nih yang namanya TPPU di laporan LHA dari PPATK. Itu kan pertama kali itu begitu. Yang namanya TPPU itu adalah orang dikatakan jahat, korporasi dikatakan jahat kalau mereka menggunakan, memanfaatkan atau memiliki uang hasil kejahatan yang sudah bergerak gitulah. Itu intinya gitu. Jadi gini, saya kira masyarakat malah lebih paham ya daripada mereka yang berdebat itu. Masyarakat itu paham. Yang namanya pencucian uang itu adalah kalau ada uang hasil kejahatan dan hasil kejahatan itu kemudian mengalir, digunakan. Berarti ada 2 kejahatan. Misalnya ada korupsi. Hasil korupsi untuk beli rumah, beli mobil. Nah pada waktu proses membeli rumah, membeli mobil, atau memasukkannya ke perusahaan saham, atau menukarkannya ke money changer ya. Kalau yang ditukarkan, yang dibayarkan ini hasil kejahatan, maka proses menukarkan, membelanjakan, membayarkan itu adalah TPPU. Kenapa? Karena dia dibayarkan, ditukarkan itu dari hasil kejahatan. Nah di sini kan muncul di benak kita bahwa ternyata ada 2 kejahatan jadinya kan. Ada kejahatan asal dulu, yang hasilnya ketika digunakan muncullah pencucian uang kan gitu. Jadi ketika berbicara pencucian uang pasti akan ada 2 kejahatan. Karena without predicate offense or core crime, nggak mungkin ada pencucian uang tanpa ada kejahatan asalnya. Jadi pencucian uang itu
jatuhnya pada kejahatan lanjutan. Jadi kita bahas dari soal awal sampai akhirnya itu ya. Jadi pertama itu ada kejahatannya. ada Nah, kejahatan, kalau misalnya ada uangnya, uangnya digunain orang lain atau jadi diri Dicuci, sendiri dicuci. atau dicuci lah ya. atau gitu. misalnya gini, kalau perusahaan itu kan biasanya kan dia lapor pajak kan. Nah, tapi dia bikin 2 pembukuan. Nah, Itu kejahatan. selisihnya itu misalnya gini, saya petugas pajak. Kan banyak nih yang bilang kenapa sih petugas pajak banyak yang kaya-kaya. Nah, karena dia kong kalingkong sama punya perusahaan dengan 2 Perusahaannya. pembukuan itu. Jadi dia dapat fee-nya, masuk dia. Tapi kan negara dirugikan berarti kan. Dirugikan dong. Karena masuk Harusnya ada full gitu kan. full. Full dipotong, dia fee-nya mendingan fee-nya buat Bapak aja deh gitu kan. Atau mungkin gitu ya. Ya, daripada dia bayar misalnya 100 miliar, tapi kalau dengan ini dia cuma bayar 5 miliar atau 10 miliar kan. Itu yang dinamakan kejahatannya, korupsinya. Habis itu uangnya disimpan. Mau disimpan. Oke. Nah, Kita lanjut lagi, ya. Bu. Bu, kalau misalnya di dalam undang-undang TPPU ini kan ada larangan bahwa tidak boleh disampaikan ke publik karena data itu masih itu bersifat dia, Bu. rahasia. Tapi ternyata udah bocor, wartawan juga dapat. Harusnya kan itu kerahasiaan negara misalkan ya, dikasih ke orang-orang yang berwenang, mungkin di kabinet atau menteri atau apa gitu untuk ditindaklanjuti. Tapi ternyata dibocorkan ke publik tanpa sebelum ada tindakan. Itu jatuhnya apa ya, Bu ya? Ya itu memang nggak bisa ya, karena kenapa dirahasiakan? Rahasia negara pun ya bukan semua bukan semua pejabat negara boleh gitu ya. Yaitu rahasia dalam hal, karena ini kan saya sejak awal mengatakan ini kita bicara kejahatan loh. Kita berhadapan dengan penjahat kalau itu nanti terbukti kan. Makanya kan ada strategi-strategi tertentu yang namanya intelligence gitu ya. Artinya gini, kita udah punya bukti ini, kita akan membidik orangnya, hartanya. Ya, jangan teriak-teriak dulu sebelum kita menentukan kita sedang penyelidikan. Sebenarnya kalau di kita kan ada penyelidikan ya. Penyelidikan itu investigator tapi masih diam-diam gitu kan. Mas Ade, berarti kan sebenarnya itu nggak boleh ya disebarkan kan. Tapi sebenarnya gini, kalau tidak ada kalau data itu hanya ditutup gitu, kan kita nggak ada yang tahu juga kalau ada penyelewengan segala macamnya. Iya. Nah, ini yang agak ini juga ketika misalnya PPATK sudah mempunyai laporan analisis nih ya, terus sudah diserahkan tapi nggak dicolek-colek gitu ya. Kata ke PPATK, aku udah serahin dari tahun sekian loh katanya. Dari kapan ini kok nggak dicolek-colek gitu. Baru sekarang rame gitu. Tapi sebenarnya ini juga loh. Ini netizen itu aduh. Nah, sekarang ini udah sebenarnya langsung. saya yang mau tanyain ke Bu Yenti. Ini banyak nih PPATK nih kayak main bola, tapi udah sampai depan gawang, menendangnya aja itu nggak gol-gol gitu loh. Karena instansinya tapi tidak memfollow up. Kalau KPK pasti jawab karena kami kan masih mengumpulkan bukti-bukti yang konkret yang tidak bisa terbantahkan nantinya. Itu dia. Ini kan baru bahan ya, raw material. Cuma kan kalau di medsos kan. itu kan netizen itu udah langsung, wah ini apalagi yang gaya hidup hedon itu ternyata satu demi satu anaknya Vesta di hotel, terus istrinya dengan tas yang ini padahal gajinya cuma 3 juta 4 juta gitu kan. Ya itu kan cuman Nah ini juga jangan terjebak dengan sosmed ya. Memang teman-teman. Saya sebenarnya penasaran sama Bu Yanti juga nih, mau ngomong juga nih masalah Pak Mahfud nih yang sekarang didengar pendapat di DPR. Ini nanti gimana? Kira-kira mau dibuka apa enggak semuanya? Pak Mahfud harusnya di follow up dulu kan ke pihak yang terkait atau dibicarakan secara internal dulu gitu kan. Lebih elok kan tiba-tiba KPK OTT misalkan. Wah kan keren kan? Tapi udah kejaksaan daripada berbicara yang memang ada plus minusnya juga. Ada plus minusnya. Ya. Plus minusnya ini kayak bom di tengah hari bolong gitu. Boom gitu kan. Ya. Jadi hingar-bingar gitu kan. Udah satu kan langsung kemana-mana tuh kan. Dari keuangan kemudian biaya cukai. Tapi ini menarik loh. Hanya gara-gara pacaran, ya kan? Pacaran bisa ngebongkar kasus di Kementerian Keuangan, di biaya cukai, di mana-mana. Dan angkanya triliunan. Udah triliunan, ratusan triliun. Iya. Jadi udah triliun aja udah gede. Iya. Jadi itu dia ratusan triliun. Orang bingung kan? Gara-gara pacaran, umurnya 15 tahun sama yang 20 tahun bisa ngebongkar semuanya. Hebat. Dan
Jadi bikin pusing Bu Sri Mulyani ya. Iya. Jadi kalau kita lihat akhir-akhir ini kok jadi berkerut gitu Bu Sri Mulyani ya. Jadi Padahal apa ya? ini mikir THR. Negara juga, Mikirin THR juga. THR juga. THR udah dikit lagi kan, ASN dan lain-lain perlu THR gaji ke-13 dan anggarannya kan. Udah nggak sabar nih Mas Ade, Nggak kita mau sabar. dengerin Oke, nih oke, gimana oke. nih Udah pendapatnya Bu tersambung Yanti. ya. Coba tadi Mas Ade udah Iya. penasaran, mau ngomong apa tadi, menanya apa? Nah, tadi? Bu. Jadi kalau misalnya PPATK ini kan kayak seperti main bola, udah gocek kiri, gocek kanan, udah depan gawang, tinggal dikasih umpan, gol gitu. Ini nggak gol-gol, Bu. Kayaknya memang follow up-nya Bu ya di Medsos kementerian yang di atau di netizen yang instansi galak. atau apa. Ini seperti apa sih Bu? Harusnya mekanismenya seperti apa PPATK memberikan ke Irjen, Inspektorat Jenderal atau seperti apa sih Bu? Enggak seperti itu juga sih ya. Jadi gini, ini kan memang ada kejahatan keuangan. Ada kejahatan keuangan ini, kemudian ada info awal ya, karena memang hasil LHA PPATK kan bukan bukti, tetapi info itu juga bukan info asal-asalan kan. Ada info antara lain yaitu transaksi yang mencurigakan yang menjadi ranahnya PPATK. Dan ingat PPATK itu munculnya dari Undang-Undang TPPU. Jadi memang untuk membantu kalau ada TPPU itu ada dibentuklah badan semacam PPATK di semua negara, hampir semua negara. Ya namanya FIU, Financial Intelligence Unit. Yeah. Nah, ini kan ada harta kekayaan yang mencurigakan 500 itu yang harusnya memang dilaporkan dari lembaga keuangan, termasuk toko perhiasan, toko mobil ya, auto dealer gitu, kalau ada pembayaran 500 juta ke atas atau berapapun yang mencurigakan, apalagi bank, asuransi, pasar modal, ada transaksi, kemudian dia lapor kepada PPATK. Itu kok mencurigakan bahwa PPATK, di PPATK namanya sudah tidak mencurigakan lagi karena sudah diolah. Begitu diolah menurut PPATK itu memang oh ya ada yang mencurigakan dan itu sudah dianalisis, dikirimkanlah kepada penyidik gitu. Gitu. Nah, itu kan PPPU. Tadi saya sebutkan bahwa PPPU itu adalah follow up crimes, kejahatan lanjutan. Jadi ada kejahatan karena ada kejahatan awal yang kemudian hasilnya ini digunakan. Ketika menggunakan hasil kejahatan itu namanya PPPU, maka diberikan kepada penyidik untuk dicocokkan gitu kan, bahwa ada tindak pidana pencucian uang dan sekaligus ini dari hasil kejahatan apa gitu. Jadi juga di penyidik juga nggak segampang itu gitu kan, harus mencari bukti-buktinya gitu. Jadi harus ada bukti-buktinya gitu ya. Artinya memang pertama sudah ada daftar harta yang dicurigai berasal dari hasil kejahatan yang bergilir di mobil mewah, misalnya kan gitu ya. Nah ini uang dari mana nih, orangnya yang punya nggak cocok nih, tinggalnya di gang kan gitu ya. Waktu itu harusnya kan seperti itu ya, tinggalnya di gang gitu kan, harusnya seperti itu. Nah gue kirimlah misalnya ke polisi, polisi ini orangnya namanya siapa, belinya kapan, dia pegawai mana misalnya, oh pasti misalnya pegawai pajak mesti berkaitan dengan masalah pajak, misalnya gitu. Atau pejabat misalnya bupati tiba-tiba ada transaksi yang besar sekali. Nah kemudian dilihat ini tidak cocok, kemungkinan bupati itu kan kemungkinannya adalah korupsi gitu kan. Nah ini pembeliannya apa, ini ada TPPU-nya, dicari uang dari ini, TPPU-nya itu dari hasil kejahatan apa, kalau korupsi kapan didalami, itu jadi perjalanannya seperti itu. Tapi itu nantinya, tapi sejak awal harusnya ditangkap tuh oleh KPK, berkaitan dengan Alun saja lah, taruhlah gitulah ya. Itu kan ada LHKPN, dan kemudian LHKPN kan pasti berkaitan dengan lonjakan harta kekayaan pejabat yang tidak wajar kan gitu. Kemungkinannya adalah korupsi, gratifikasi dan lain-lain itu ya. Kemudian LHA muncul, PPATK supporting LHA gitu kan, nyetorin ada LHA gitu kan. Nah itu harusnya KPK menindaklanjuti cepat gitu, harusnya seperti itu. Tapi intinya begini, jadi kan rejim anti pencucian uang dunia ini, internasional ini adalah dulu kalau ada kejahatan korupsi atau kejahatan ekonomi itu hanya menggunakan
tindak pidana kejahatan itu sendiri, misalnya tindak pidana korupsi saja, gitu. Tapi kemudian termasuk perdagangan narkotika. Kemudian ini tidak gampang negara itu, dunia ini menghadapi kejahatan ekonomi yang semakin merajalela itu tidak mudah, karena kadang-kadang korupsinya tidak terendus atau kejahatan penyelundupannya nggak terendus, tapi terendusnya justru pada waktu loh ini ada penggunaan yang luar biasa gitu. Maka muncullah new crime tadi, TPPU. Oh kalau gitu orang-orang boleh saja kalian itu korupsi nggak terendus, nanti tunggu ketika uang itu digunakan, kami gunakan pakai TPPU dari hilir dengan harapan nanti muncullah di kejahatan asal. Demikian juga yang sekarang ini dikeluarkan oleh PPATK seperti itu. Itu yang itu ya prestasi terbesarnya munculnya pencucian uang sebagai tindak pidana di situ gitu. Jadi ini ada dari PPATK, ada LHA, beberapa nama. Kan pernah juga disebutkan loh, kita nggak pernah lupa ya, 460 orang dari Kemenkyu katanya gitu, dari 300 triliun gitu kan, pernah digitukan, iya kan, pernah disampaikan seperti itu. Ya itu memang sebenarnya kan tidak boleh disampaikan, karena orang-orang yang merasa melakukan itu dari misalnya 460 yang sudah terlanjur disebutkan pada 8 Maret itu udah siap-siap. Nyatanya Allen kan siap-siap juga kan? Iya. Menurut berita, penghilangan alat bukti dan lain-lain gitu kan? Nah ini kan boxnya langsung diambilin semua kan itu kan? Nah berkaitan dengan yang itu. ini, Bu, hari ini kan Pak Mahfud ini kan diminta untuk adu pendapat bersama Komisi 3 DPR. Nah ini sudah tepat nggak? Tapi kan pasti akan diminta mana datanya. Kan dari kemarin DPR bilang jangan ngomong mana datanya. Ini gimana nih? Iya, kalau saya sih saya juga sebagai Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ya. Saya juga memang, jadi kalau PPATK itu kan membantu pengungkapan tindak pidana pencucian uang. Tapi PPATK itu produknya itu adalah analisis tentang transaksi yang tidak wajar, ya kan? Nah kalau mau PPATK siapapun lah itu mau jadi ahli adalah ahli berkaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk transaksi tidak wajar itu seperti apa. Tetapi kalau hukum pidana itu akan dilengkapi subjek hukumnya siapa saja yang ikut, kemudian unsur objektifnya bagaimana, melawan hukumnya di mana, gitu ya. Dan itu tidak gampang, gitu, tidak cepat gitu kan. Walaupun cepat tapi tidak semudah itu. Ada ini tapi kita lihat nanti saksinya siapa dan sebagainya, di mana tempatnya, uang yang mengalir itu di mana, kita sudah amankan belum. Nah itu makanya harus dirahasiakan dulu, takut keburu mereka tahu, mereka aware, diambilin semua gitu. Makanya saking berbahayanya pasal 11 disebutkan itu dalam rangka ini bahwa penyidik, penuntut umum, hakim, bahkan juga pegawai PPATK dan semua pejabat yang berwenang atas undang-undang ini berkaitan dengan dokumen dan hal-hal yang berkaitan dengan LHA ini, kalau dibocorkan itu akan ada sanksi 4 tahun penjara gitu. Jadi menurut Ibu bagusnya di DPR atau di pengadilan dibukanya? Ya harus di DPR, harus di pengadilan. Kalau sekarang kan gini, kalau sekarang dibuka Mbak Desi, sekarang dibuka. Kita belum apa-apa. Penyelidikan untuk lihat peristiwanya aja belum ada pengamanan, mau disebarluaskan. Kan yang kita sedihkan adalah gini ya, bahwa undang-undangnya kan produknya DPR dan pemerintah. Masyarakat saja secara filosofi dan teori hukum, ketika undang-undang 30 hari sudah disahkan dan sudah disetujui dan kemudian disahkan, maka seluruh rakyat Indonesia dianggap tahu akan hukum itu. Kan gitu, nggak bisa. Saya belum baca, nggak bisa itu kalau sudah 30 hari setelah itu fiksi hukumnya seperti itu. Nah ini kan aneh, masa masyarakat dipaksa, itu masyarakat, saya sering sekali yang namanya gelar perkara tentang TPPU dengan Barreskrim, sering sekali mereka aja tahu dan harus hati-hati gitu. Masa pejabat-pejabatnya saling lempar, saling berantem sendiri, mana saya enggak ada, kan malu kan. Mana namanya siapa gitu ya, namanya siapa, berapa angkanya saya belum dapat, ya memang nggak boleh dapat gitu kan, aneh kan. Berarti kemarin ketika akhirnya Bu Sri Mulyani kemarin bilang paparin 2 nama inisial. Tapi kan kemarin dia tidak mau menyebutkan membeberkan tapi akhirnya DPR. dia DPR. Iya, dia kan, nggak ke sampai DPR. dipaksa-paksa sama DPR kan. Nah itu sebenarnya Bu Sri Mulyani udah benar ya Bu ya?
Tapi di konferensi pers dia nyebut 2 nama. Dua nama. Inisial itu dia juga. Itu piye, Iya, Bu? kalau saya sih dari strategi penegakan hukum ya, masyarakat kan gini juga, kita harus edukasi pada masyarakat. Kita transparansi, tapi sampai mana transparansi itu boleh kita ketahui sebelum Iya. tujuan yang utama itu tercapai. Kalau kita mau transparansi, kemudian disebutkan namanya ini sekian, sementara kita belum blokir, Iya. kita belum, dia tuh kemudian jual tanahnya, belum ini. Nah nanti malah kita bengong kan, nggak dapat apa-apa kan. Nggak apa-apa, udah Esensinya pada yang kabur, mana? udah hilang. Tiba-tiba dia ganti namanya Pro pakai nama Ade. justisia, bukan Dan- pro justisia kan. dan ganti bukan- nama. Udah bukan kabur, kenyataannya aparat seperti itu mereka, kan kemarin. Jadi saya gini ya, walaupun Menteri Keuangan, walaupun PPATK itu adalah transaksi, dia adalah menghasilkan informasi berkaitan dengan data transaksi mencurigakan. Tapi kan kaitannya dengan TPPU. Mereka ada komite anti TPPU, komite TPPU ya. Kalau di luar negeri nggak boleh bilang TPPU, harus anti TPPU, ya kan? Anti TPPU itu, ya mestinya kan baca lah. Legalnya suruh baca, pengertiannya begini gitu kan? Iya. Bahwa ini semua adalah begini, bahayanya begini. Ya kan? Sudah masuk komite ya tanggung jawab lah itu. Resikonya harus paham gitu ya. Bagaimana tidak gitu kan, aneh, kita bingung sendiri lihatnya. Kalau mau disampaikan kepada penyidik, sebenarnya yang paling kasihan sekarang penyidik itu ya, dalam hal ini ya, penyidik itu nanti kan harus diserahkan ke penyidik. Nanti kalau udah di kepala penyidik tapi sudah digembar-gemborkan, udah hilang semua, yang disalahkan penyidik juga kan gitu kan. Nah gimana ya, walaupun ini juga kita harus klarifikasi Mbak Desi ya. Mereka kan PPATK mengatakan kekecewaannya termasuk DPR bahwa dari LHKPN, LH itu hanya 30% yang bisa ditindaklanjuti. Nah ini siapa yang salah? Apakah karena digembar-gemborkan makanya hilang, ataukah memang penegak hukumnya yang memang lamban gitu? Iya, sama Tapi kayak kalau saya, Ibu sendiri Bu, percaya nggak sih Bu ada duit 349 triliun triliun ini? gitu loh Bu. Ini udah triliun, ratusan triliun lagi. Menurut Ibu Nah, beneran nggak? kalau saya sangat percaya karena dalam hal pengungkapan kejahatan seperti narkoba dan sebagainya itu ya, itu ada yang dalam beberapa itu yang memang demikian itu bisa 1 triliun gitu. Kemudian yang nyogok untuk bea cukai itu kan Ya, benar-benar. penyelundupan lah Dari bahasanya, red masyarakat line itu jadi penyelundupan. jadi green line. ya, jalan. Tapi itu sangat mungkin, apalagi 14 tahun ya, jangan-jangan jauh lebih besar dari ini gitu. Nah, kalau tadi Ibu bilang bahwa Ibu percaya dengan 349 triliun, nah Ibu percaya nggak dengan omongannya Bu Sri Mulyani hanya 3,3 triliun? Berapa Mbak Desi? Kan Ibu tadi bilang kalau bisa saja 349 triliun itu percaya. Nah, tapi Ibu Sri Mulyani kan bilang cuma ada 3,3 triliun. yang- Nah, Ibu percaya nggak kalau yang cuma melibatkan ada Kementerian 3,3 Keuangan, triliun penyelewengannya? Saya nggak ngerti caranya ngitung gitu ya. Kok bisa berani bilang begitu gitu ya? Artinya begini, lagi kan memang kalau kita ya jadi timbul kecurigaan. Artinya kok dilokalisir lagi kan bahwa itu adalah pajak, Ditjen Pajak dan bea cukai kan gitu ya. Nah, itu kan kalau dalam tindak pidana pencucian uang itu memang tidak semua tindak pidana itu berakhir pada pencucian uang kalau digunakan, karena sudah ada daftarnya 25 jenis kejahatan ya, dan kemudian atau 4 tahun ke atas yang tidak disebutkan, dan kemudian ketika ada dugaan LHA atau transaksi mencurigakan itu disesuaikan, dianalisis dan kemudian difikirkan ini masuk kemana. Kalau ini kasih aturan dengan pajak, orang pajak namanya juga menganalisis kan. PPATK itu juga gedungnya besar, anggarannya besar, ya harus bisa ya kan. Nggak usah sombong-sombongan, memang itu tugasnya kan. Saya agak bingung juga, kenapa Kementerian Keuangan seolah-olah bahwa karena tugasnya besar maka gajinya harus tinggi kan gitu ya. Itu polisi narkoba itu bersabung nyawa malah, ya kan. Benar. Jadi ini juga Mbak Desi ya, kita ada rasa aneh gitu ya, sehingga inilah yang menimbulkan arogansi. Ketika sudah arogan, sistem nggak jalan. itu karena ada eksklusivisme itu nggak bisa. Ya, nah ini kan semua equality before the law. Nah di sini ketika ada harta kekayaan yang memang mencurigakan itu, misalnya mau kalau diarahkannya, saya membayangkannya, jadi kita kan namanya mengkritisi dengan curiga juga jadinya mereka pegang
transaksi yang mencurigakan, kita juga curiga apa nih akan dilakukan oleh mereka itu ya. Kita juga curiga. Kalau saya Ya, mah tertarik jadi- Ibu tadi Bu yang bicara soal berbicara, jadi ilustrasinya gini loh, ada tikus lewat gitu mau mencuri roti itu keju, bukannya ditangkap dipakai perangkap gitu, tapi malah diworo-woro gitu, woro-woro ya, Diworo-woro. tikusnya kabur. Tikusnya kabur, tikusnya dilupakan kan? Dilupakan Udah tikusnya. kenyang, Udah kenyang. Dia lari udah kenyang menyelamatkan. Ini menarik Nggak Bu. hilang. Ini yang saya Nggak ada. bilang beberapa kali kalau PPATK itu seperti main bola, udah gocek kiri, gocek kanan, udah depan gawang, tinggal dikasih umpan gol gitu. Tapi ternyata nggak gol. Kan datanya belum lengkap Mas Atau Ade, jangan negatif thinking Jangan dulu. enggak, justru Belum lengkap, memang justru memang belum backfire gitu loh. Jadi apa ya? Makanya Kontraproduktif. harusnya PPATK dan penyidik itu duduk bareng, itu yang paling Itu penting. dia. Duduk bareng, jadi ini kan ini udah lama sering begini. Seolah-olah kecewa, PPATK telah mengeluarkan surat berapa Jatuh, ribu LHA tapi tidak terus ditindaklanjuti. Saya berbicara objektif saja ya. Saya tuh sering sekali Mbak, saya sering sekali juga walaupun saya nggak pernah bilang, saya hadir di hadir sebagai ahli, saya nggak pernah bilang gitu di TV, tapi saya sering sekali terlibat. Saya tanya kepada penyidiknya, sudah minta PPATK? Sudah Bu, udah 2 bulan nggak ada 2 bulan 6 bulan, itu fakta. Misalnya kita sedang, jadi gini, tadi itu kan yang sulit ya, ada LHA, ada transaksi mencurigakan, kita harus dalami, siapa tahu kita cari ini kejahatan apa. Tapi ada juga yang lebih mudah, yaitu ya bahwa ketika dulu ada kejahatan korupsi, kalau sekarang kalau ada korupsi dan uang hasil korupsinya dipakai, itu harus dikejar dengan TPPU juga gitu, sekaligus. Walaupun KPK selalu memisahkan, padahal pasal 75 jelas-jelas harusnya bareng. Nah ini juga nanti kita tanyakan juga kepada KPK, kenapa tidak mau sekaligus ya? Seperti ini sekarang bupati mana yang sedang ditangkap ini, ternyata uang hasil korupsinya melibatkan Nasdem itu. Apa? Aduh sorry ya. Enggak, sikap kita jelas kok Bu. Bukan kita, artinya- mereka gitu. Betul, siapapun kemarin Maming ya dari PDI, ya kan hanya dipidana 11 tahun dan harus mengembalikan sekian miliar lah. Dia nggak mengembalikan dan baru akan TPPU-nya. Coba itu di kepolisian nggak begitu langsung. Nah sekarang nggak akan kembali itu. Saya nggak akan kembali, paling-paling dia akan diganti dengan pidana juga karena ada subsidiarnya. Harusnya nggak gitu kalau sejak awal pakai langsung TPPU-nya, sudah jadi apa, jadi rumah sita gitu. Jadi seperti itu sebetulnya cara kerjanya. Jadi, nah ini jadi ada kalanya kejahatan asalnya ada dulu. Terus kita minta data tentang orang ini yang sedang disidik di penyidik. Kemudian saya bilang minta ke banknya, kalau enggak minta langsung ke PPATK. Tapi saya belakangan mengatakan langsung ke banknya aja. Kenapa? Karena kalau minta PPATK itu juga lama. Tolong ini dijawab juga gitu. Ini bukan katanya. Saya sering gimana Pak, lama Bu kalau PPATK, itu betul. Bisa 2 bulan, 6 bulan bahkan. Di Barreskrim silahkan dicek yang ada TPPU-nya. Kalau minta, jadi saya berpikir gini. Jadi data yang ada di PPATK itu data yang mana? Ketika data itu ada korupsi yang sedang terjadi, korupsi tambang beberapa ini yang sedang ada ini, petambang ya, tambang yang Ismail bolong lah, yang tidak bolong, tambang ini ada beberapa itu belum bisa Bu. Oh ya sudah langsung ke banknya saja. Nah itu faktanya. Lebih cepat Oleh ke bank karena ya? itu kan memang di bank sebetulnya kan kalau kerjanya betul semua dilaporkan kan ketika ada Dicatat di sana. kejanggalan banknya sudah mengirimkan karena 500 juta ke atas kan ke PPATK. Harusnya di PPATK sudah ada dong gitu kan. Ini juga tidak, kalaupun di PPATK tidak ada, harusnya PPATK kan tinggal minta ke bank tersebut tolong bawa sini gitu kan. Itu gampang sekali, rekening korannya lama juga kok menganalisis, padahal minta aja lama. Jadi what happened with that gitu. Ini kita dipermainkan because TPPU itu Mbak Desi sudah since 2002. Kita bukan berbicara tindak pidana baru. Halo, ini adalah masalah 20 lama tahun. yang 20 tahun ya. 22. Iya betul. Pas PPP itu pas saya jadi dokter kok itu di bidang itu. Nah, ya kan. Jadi saya ya
dengan segala kerendahan hati saya lah, saya mempelajari itu bukan karena ditanya oleh media kan, tapi karena saya emang sekolah di bidang itu. Expert di situ. Ada spesialisasinya ya Bu ya. Iya, dan itu sudah 20 tahun. So, saya bilang ini bukan something new anymore gitu ya, dan Indonesia waktu itu sudah ketinggalan sekali. Jadi kalau sampai betapa pentingnya TPPU untuk pengembangan ekonomi, untuk menjaga perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi agar tidak dimasuki oleh tikus-tikus, agar tidak terjadi kejahatan ekonomi. Kalau terjadi kejahatan ekonomi, pakai segera TPPU-nya. Kejahatan ekonominya apa? Penyelundupan, kejar TPPU-nya, karena uang hasil penyelundupan itu sudah jadi TPPU. Korupsi, kejar dengan TPPU, karena uang hasil korupsinya sudah jadi TPPU. Contohnya, kalau ada orang korupsi di KPK, kita lihat, yang dikorupsi uang, dia dapat uang sogok suap. Yang disita apa? Mobil. Disitanya kapan? Setelah korupsi. Berarti kan mobil itu hasil TPPU dong, gitu kan? Kok susah? Ini dia. Kita aja kok susah banget, gitu. Nah, dengan pidana umum, ya kalau misalnya ini emang ada perbedaan ya Bu ya. Kalau misalnya pidana umum misalnya kan dari hulu ke hilir kan. Misalnya saya melakukan kejahatan, uangnya buat apa? Buat ini, beli ini kan ditelusuri kan dari itu. Nah, kalau yang TPPU lebih spesifik ya Bu ya, dari hilir ke hulu. Makanya pembuktiannya jangan takut-takut nih PPATK yang punya evidence-nya kan. Iya, kan didalami. Jadi gini, kalau konvensional, bukan umum. Kalau konvensional, dulu itu, dulu secara konvensional karena kita belum punya TPPU, kalau ada kejahatan korupsi atau pencurian, gitu, pencurian itu juga bisa TPPU, saya sampai pegang ini. Karena yang dicuri apa Mbak Desi? Yang dicuri 18 kg emas dari pertambangan di Kalimantan Barat. Nah itu ya, tapi sudah ditahan, udah semuanya. Uangnya kemana, emasnya kemana gitu kan? Nah, betul, 18 kilogram. Ya. Nah, itu kan sudah disita, sudah mau, ada beberapa yang bahkan ada yang berapa ya, lebih banyak dari itu dan sudah maju ke pengadilan gitu ya. Sudah di dalam surat dakwaannya sudah disebutkan. Nah, itu sudah boleh disampaikan, kan sudah diamankan gitu. Sudah diamankan. Kalau itu sudah tidak bisa lagi kita mengamankan. Kenapa? Karena tersangkanya sudah kita periksa, saksinya sudah kita periksa, kemungkinan saksi itu membocorkan juga, ya itu udah haknya dia kan. Saya ditanya ini kan, dia saya ditanya apa? Berarti kan dia udah tahu kan kasusnya. Ya oke, di situ dengan sendirinya. Tapi kita waktu itu diketahui, kita sudah siapkan semua, sudah bentengin semua gitu ya. Namanya juga berhadapan dengan berhadapan dengan antisocial behavior, dengan kejahatan, bukan perbuatan normal. Ya kita harus dengan pemikiran-pemikiran yang abnormal juga, yang extraordinary juga gitu. Nah, jadi kalau dulu begitu ada korupsi, kita tanya kemana aja hasil korupsinya, karena pendekatannya nanti adalah dikembalikan, diganti uang pengganti di mana disita. Tapi setelah ada TPPU nggak gitu lagi. Kalau ada korupsi, ya memang harus pakai TPPU-nya, tapi bisa jadi adanya, kita tahu ada korupsi justru dari TPPU-nya gitu. Jadi, nah kemarin kan dibilang, saya sempat juga kan, saya ya di TV-nya Mbak Desi itu dibentrokan, mana mungkin bisa TPPU tidak ada, ya jadinya mana mungkin ada TPPU tidak ada kejahatan asalnya, bagaimana kita cari? Ya ampun, ya justru itu tonggak bersejarahnya TPPU adalah ketika kita bisa mengungkap kejahatan asal, bukan dari perbuatan kejahatan asalnya, unsur-unsurnya, tapi ketika aliran harta dari kejahatan asal itu bergulir di hilir, kita tangkap di situ, kita tarik ke atas, ketemu hulunya. Kalau nggak bisa ya nggak usah jadi penegak hukum, saya gitu aja. Bu, nih Bu, terakhir nih Bu. Ini Ya. terakhir Bu. Kalau kita lihat nih Bu, ini kan awalnya gara-gara anak 15 tahun pacaran umur 20 tahun, kemudian ternyata bapaknya punya harta banyak yang tidak sesuai, kemudian akhirnya membongkar ke Departemen Keuangan, ke Bea Cukai, dan ke BPN, balik kemana-mana. Nah kemudian baru terungkap sekarang Pak Mahfud. Nah kalau kemarin nggak ada kasus ini kan, saya nggak tahu juga ya, pasti kan nggak akan terungkap sekarang gitu loh Bu. Nah Ibu ngeliatnya ini bisa Ibu simpulkan nggak, misalnya ini sebenarnya apa sih, ada apa ini? Betul. Iya, saya juga bilang ini tuh bukan kita tergopoh-gopoh karena ada LHKPN ya, karena memang bulan LHKPN kebetulan 31 Desember sampai dengan Maret ya. Bukan karena itu, karena sikapnya KPK ada LHKPN gini, atau karena
ada pengungkapan pajak atau karena ada penyelundupan, bukan. Ini karena ada penganiayaan berat yang kemudian oleh netizen, oleh masyarakat, oleh media dicari ini anak siapa sih kok seperti ini, dan sangat keji kan. Ini juga menjadi kajian ya, terus terang aja kita mengkaji. Ternyata korupsi itu bukan saja menyengsarakan masyarakat, pembangunan dan sebagainya. Ternyata korupsi itu juga masalah parenting, itu jadi masalah. Mereka saking menikmati hasil korupsi lupa mendidik anak itu. 20 tahun pakai Rubicon. Ya, dan kejinya itu loh Mbak ya, pakai kejinya itu. Ternyata memanjakan dengan cara seperti itu, terlepas dari omongan orang lain bahwa itu adalah uang haram ya, nanti pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi ternyata memanjakan dengan cara seperti itu dan mempertontonkan kepada anak keluarga dengan cara-cara yang begitu mudah dapat uang, begitu tidak punya malu, punya penghasilan lebih dari yang bisa diketahui secara umum. Mas Adi aja udah 28 tahun kerja di Metro TV nggak punya Rubicon, Bu. Cuma punya motor doang. Iya, saya ngajar 35 tahun ya. Ibu udah pakai apa, Bu? Mercedes atau Rubicon? Tapi saya swasta kan, swasta. Tapi yang bukan swasta itu kan terukur. Nah, ini jadi kita berpikir kalau gitu jangan-jangan bukan hanya Kementerian Keuangan saja. Kalau gitu banyak fenomena gunung es nih, Bu. Betul. Dan kenapa tiba-tiba ini, walaupun saya tidak tahu ya Pak Mahfud itu benar apa salah, saya tidak tahu, tapi pada waktu itu memang jadi berguna, ada manfaatnya, ada blessingnya, yaitu kita boleh bertanya dong, kalau gitu dari 2009 semuanya itu ke kementerian yang lain ada apa tidak, gitu kan, LHKPN-nya berapa, kan disebutkan BUMN juga ada belum ya Bu, BUMN juga belum. Kan kemarin yang kasus Garuda Harley Davidson juga ramai. Tunggu tayangan realitas ya. Kemarin kita dapat data. Ya kan akhirnya seperti itu, hilang begitu saja. Kasihan ya rakyatnya ya. Maaf ya, mungkin kalau di lingkungan Mbak Desi dan Metro TV kan lingkungannya bagus-bagus. Kalau saya pergi di sekitar kampung saya, itu ya ampun, orang-orang itu betul-betul kasihan loh Mbak. Ada memang yang mencuri, tapi itu mencuri itu saya baru lihat mencuri Indomie ya. Saking laparnya. Enggak, saking laparnya, Indomie yang di warung itu dimakan dulu. Pas makan itu ketahuan. Coba. Nah, itu kan mereka ini kan korban kan, walaupun itu nggak benar. Yang dicuri juga cuma 10 Indomie dan akan dibawa untuk keluarganya. Bu, terakhir dari saya Bu nih Bu, 300 sekian triliun itu bisa nggak dikembalikan ke negara, Bu? Ditarik lagi? Ya, kalau kita harapannya seperti itu, dengan salah satu cara adalah harus tidak terbuka dulu supaya kita optimal itu uangnya di mana. Itu salah satunya. Tujuan utamanya ada TPPU dilekatkan pada kejahatan asalnya adalah agar nanti proses hukum itu tidak saja menghasilkan menghukum orangnya, tetapi bagaimana menelusuri harta kekayaan dan merampas seoptimal mungkin dikembalikan kepada yang berhak. Jadi yang berhak kasihan Pak Jokowi. Ini kayaknya kalau diskusiin masih 1 hari lagi nggak akan habis-habis Ibu. Ini produsernya udah. Jadi Bu, pertanyaan kita, apakah uang 349 triliun itu ada dan bisa dikembalikan kepada negara, Bu ya? Itu kan ya Bu ya, intinya. Ada, tapi mampu apa tidak? Kasihan Pak Jokowi Bu, untuk membangun IKN diperlukan 400 sekian triliun. Sementara ada dana penyimpangan 300 triliun, aduh miris kita lihatnya ya. Utang udah banyak, makanya ada. Saya yakin kan, kalaupun yang tidak ada itu kan yang terbuang, misalnya yang terbuang itu Mbak, biasanya itu untuk biaya umroh, terus misalnya untuk berobat, oke lah. Tapi kalau triliunan gini apa ya sih, untuk semua hilang atau untuk makan apa seperti itu, mau menelan emas. Kecipratan ya kan? 1%. Mau dihilangin juga hilangin gimana ya, 300 triliun mau dibuang itu mau disebar ke siapa gitu. Makanya bagaimana itu pasti ada tuh. Ibu, terima kasih banyak Ibu, ini waktu juga. Ibu, baik 24 jam. Ibu, terima kasih banyak. Kayaknya kita memang diskusinya hari ini, siang ini tuh memang benar-benar belum puas ya, belum puas banget Ibu. Iya. Tapi terima kasih banyak Ibu, Ibu Yanti Ganarsi, pakar hukum TPPU dan juga ahli. Untuk itu terima kasih sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network. Selamat siang, salam sehat selalu Ibu. Selamat sehat selalu.